Kan sudah bertemu tuh Trump sama Putin, dan pasti di belakang layar udah kontak-kontakan. Nggak mungkin Trump itu bisa mengambil Maduro kalau Putin tuh nggak tahu. Dan Trump kan udah bilang, kata dia, I don't care about international law. Saya nggak peduli hukum internasional. Udah bilang kayak gitu loh. Ini udah gaya-gaya ngomong penjajah banget. Udah gaya preman, Iya. kayak rampok. Udah gaya. Karena nggak ada yang bisa memberikan sanksi kepada dia. Dia kebal selama ini. Siapa yang berani melawan Amerika? Dan satu lagi nih, kasus Venezuela menarik. Dia pengen mengocok ulang Amerika Latin agar menaruh proksi atau pemimpin boneka di situ. Bukan tidak mungkin Meksiko, Kuba, dan kemudian yang lainnya itu juga bisa kena. Bisa terjadi perluasan wilayah dong? Iya dong, bisa. Seperti zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu? Iya. Jadi seperti begini kalau nggak salah ya. Dia pemetaan di dunia nih. Mana negara yang punya aset? Iya. Yang ini punya oli, ini punya kobalt, ini punya ini. Ayo kita jajah, gitu kan? Tinggal kita cari alasannya. Iya. Begitu ya? Iya kan, alasan bikin bisa. Yang penting targetnya dulu nih. Tujuannya kita tetapin. Modusnya gimana, metodenya gimana, alasannya apa bisa dibikin. Senjata pemusnah massal sampai dari tahun itu sampai sekarang nggak ketemu, tapi negaranya udah habis. Berapa juta itu orang meninggal? 300 juta kok saya. Banyak di Irak sih kalau datanya itu ya sampai ada yang sampai jutaan. Parah juga itu. Dan tidak hanya orang kan secara fisik ya, tapi itu kan berdampak sampai sekarang. Iya berarti kan ini apa namanya turun temurun. Ekonomi Irak itu babak belur. Iya, Libya juga digituin. Dan satu lagi nih, kasus Venezuela menarik. Tuh? Dia pengen mengocok ulang Amerika Latin agar menaruh proksi atau pemimpin boneka di situ. Ini kan semuanya begitu. Udah ada 2 nama tuh, pendapat Nobel perdamaian. Itu kan oposisi Maduro, tapi dekat sama mendukung Israel. Peraih Nobel perdamaian. Tapi dukung penjajahan. Lah, yang standar mereka yang bikin. Gitu. Ya sama aja kayak standar tadi saya bilang, standar musyawarah, standar demokrasi. Iya, dan orang-orang ini udah kontak-kontakan sama Israel sebelumnya. Di belakangnya ada Israel juga nomor ini. Ya di Israel juga kan Netanyahu mengucapkan selamat kepada Trump. Ngeri. Dan berharap negara di Amerika Latin akan semakin mendekat kembali kepada Israel dan Amerika. Itu pidatonya Netanyahu deh kalau antum tonton. Itu udah ngomong kayak begitu. Itu Maduro, presiden negara orang. Yang nangkep dia. Ini aneh kan? Diadilin di peradilan Amerika. Ini gimana sih ini? Iya sama kayak Sumut Flotilla tuh. Ditangkap di perairan internasional, dihukum dengan hukum Israel. Iya, udah terserah aja. Hukummu terserah dia aja gitu standarnya. Jadi ini kalau saya rasa Bang, bisa jadi orang lama-lama udah nggak patuh lagi sama apa hukum kucing gitu, hukum kalian nih gitu. Lama-lama bisa clash nih. Iya. Udah nggak ada standar atau norm yang dipegang nih. Iya, udah nggak ada rambu-rambu yang bisa kita ditaati sekarang. Dan Trump kan udah bilang, kata dia, I don't care about international law. Saya nggak peduli hukum internasional. Udah bilang kayak gitu loh. Ini udah gaya-gaya ngomong penjajah banget. Udah gaya preman. Iya. Kayak rampok. Karena nggak ada yang bisa memberikan sanksi kepada dia. Dia kebal selama ini. Siapa yang berani melawan Amerika? Ya, Rusia dan Cina kayak malas ribut gitu ya. Malas, karena Rusia juga kekunci di Ukraina. Bisa jadi Ukraina itu dihidupin lagi sama Trump. Untuk jagain itu. Iya kan, untuk bergaining kepada Putin dan tampaknya ke situ kan. Kan sudah bertemu tuh Trump sama Putin. Dan pasti di belakang layar udah kontak-kontakan. Nggak mungkin Trump itu bisa mengambil Maduro kalau Putin itu nggak tahu. Karena itu kan sekutu utamanya Putin. Dan jangan lupa loh, dia pemilik cadangan minyak terbesar dan Putin juga beli minyak dari Venezuela. Oh, jadi kayak selain ngambil minyaknya Venezuela, berarti Trump juga sebenarnya untuk menutup akses suplai minyak ke Rusia dan Cina. Benar. Emang politiknya main catur ya. Gitu. Tapi kan pasti ada deal di belakang itu. Bahkan banyak kalangan menilai, walaupun Xi Jinping dan Trump itu terlibat kontroversi di belakang layar, di depan layar, di belakang layar mereka menjalin komunikasi yang sangat kuat. Jangan-jangan drama depannya. Nah, kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi udah banyak analisis mengarah ke sana. Ini bahkan jauh sebelum Venezuela, sebelum-sebelumnya.
Karena kan Trump ini sangat negosiator dia. Dia sangat dibilang rasional untuk tahu jual beli dengan negara-negara lain. Karena dia bisnismen kan? Ya dua. Nah, sebenarnya kalau kita ngerasa yang lihatnya tuh kalau lihat seperti ini, sepertinya negara tuh di running kayak corporate ya. Ini masalah bisnis sebenarnya, rebutan bisnis, ngambil resources. Yang penting siapa yang lebih untung gitu kan. Nah dia akan lebih lama berkuasa, lebih lama bisa ngerampok gitu kan. Nah kalau kondisi internalnya Venezuela gimana tuh, kondisi HAM-nya, rakyat sipilnya yang bertahun-tahun setelah krisis ini kan. Iya. Ini gimana nih? Merekanya happy atau enggak sih dengan? Nah itu tadi problematikanya, masyarakat Venezuela itu enggak satu suara. Problematikanya memang harus diakui, Maduro juga dianggap diktator. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu dia katanya mirip-mirip Saddam Hussein gitu ya. Iya, biasa gaya pemimpin diktator seperti apalah. Pemimpin pasti hitam putih lah. Ya, kita nggak bisa melihat dia putih selalu ataupun hitam selalu. Apalagi karakteristik Amerika Latin. Itu yang membuat terpecah. Oh, kadang-kadang begini kali Bang. Ketika sebuah pemimpin ingin menjalankan kedaulatannya pengaruh dari Amerika, maka akan dihembuskan ke diktatoran. Misalnya kayak Libya tuh. Maduro sekarang misalnya gitu. Itu kan dihembuskannya jadi diktator, ada golongan yang kemudian ingin menjatuhkan dia karena mungkin setiap negara pasti ada pesannya kan. Waktu Henry Kissinger meninggal ternyata di Bali 32 negara, konflik 32 negara. Yang bukan di Amerika gitu. Berarti setiap politik semua negara ada part mereka dong. Iya. Harus kita akui. Mereka kan sudah... Termasuk di Indonesia dong? Iya pastilah. Oh. Di Indonesia pastilah. Henry Kissinger kan di Indonesia mainannya. Henry Kissinger Indonesia juga? Ya main ke Indonesia, Timur Timur dulu. Kan restu Soeharto menyerang Timur Timur setelah bertemu Henry Kissinger. Dan setelah mendapatkan green light dari Henry Kissinger. Berarti lebih dari 32 negara sebenarnya ya? Iya lebih. Yang tercatat di sejarahnya dari Kissinger jangan-jangan lebih dari sangat banyak. Jadi kalau sekarang ini kalau Venezuela jatuh ya, kan yang berikutnya Greenland nanti kita bahas juga. Venezuela jatuh, impactnya apa ke wilayah sekitaran Amerika itu? Nah ini menarik, masalah ini menarik Bang. Karena kalau kita lihat dari pola yang disampaikan oleh Trump dan politik luar negeri Trump, tampaknya tidak berhenti di Venezuela. Kita lihat Trump, dia minimal menyebut pertama Meksiko, lalu menyebut Kolombia, Gustavo Petro, yang dulu datang di PBB, yang maki-maki Trump dan bahkan ikut demo. Kemungkinan itu menjadi, kemudian Kuba, ada 4 tuh ya, konteks Amerika Latin ya atau Amerika. Kalau Greenland kan dia Europe, Denmark seperti itu. Minimal ini negara-negara yang memang disasar. Dan negara-negara ini kan secara militer tuh nggak begitu kuat. Kita belum lihat ya. Ini kalau Venezuela kan masih status quo pemerintahannya Maduro nih, walaupun dia ditangkap. Tapi kan masih ada wapres di situ. Masih ada menteri pertahanan yang mereka mengatakan kalau Amerika masuk kita siap tempur. Yang setelahnya maksudnya? Iya, setelah Maduro ditangkap nih, kan dia kalau Amerika betul-betul ingin menguasai, kan dia harusnya masuk menguasai Venezuela, tentaranya. Kan ini secara umum walaupun Maduro ditangkap, tetapi pemerintahan Maduro itu masih ada, masih eksis. Ya, masih ada wakil presidennya yang dia menentang tindakan Amerika dan akan melawan Amerika. Menteri Pertahanan juga sama, siap tempur dengan Amerika. Nah, tinggal apakah Amerika akan masuk melakukan serangan darat kepada Venezuela untuk menguasai Venezuela. Dan Venezuela akan menjadi titik pertaruhan nih. Kalau dia berhasil, bukan tidak mungkin Meksiko, Kuba, dan kemudian yang lainnya itu juga bisa kena. Bisa terjadi perluasan wilayah dong? Iya dong, bisa. Seperti zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu. Iya. Jadi diambil kekuasaan di dia gitu. Menjajah dengan sesantai itu dah. Betul. Itu bisa sangat mungkin. Bisa karena terjadi, kan hukum internasional juga tumpul. Tapi begini juga. Karena Trump pedagang, siapa tahu yang diambil tergantung punya resources apa enggak. Iya. Kalau enggak punya resources kan dia bilang ngapain gua ngabisin duit. Iya benar kan? Betul. Jadi dia Latin kalau di Latin itu ternyata mereka punya cadangan minyak apa segala macam, itu bahaya buat dia. Betul. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan wilayah lain yang resourcesnya sedikit juga atau tidak banyak. Karena kan gini, kalau kita bicara geopolitik, itu tidak hanya ada di bawah. Tapi wilayah itu sendiri kan juga bagian dari strategi.
Ya, menang demografi gitu. Iya, di demografinya. Ya. Suriah misalkan, minyaknya kan nggak begitu banyak. 4 miliar barrel. Tapi Suriah itu jadi wilayah bisa menjadi penyangganya Israel. Dari sisi politis ya. Segi politik dan demografi wilayah. Kan dia berbatasan dengan Israel. Minyaknya nggak banyak loh resourcesnya. 4 miliar barrel, 2 sampai 4 miliar barrel. Kita bandingin dengan Venezuela yang 300 miliar barrel. Tapi toh Amerika juga masih punya kepentingan di Suriah. Karena dia secara geografis dekat dengan Palestina, wilayah inti Timur Tengah, dan berbatasan dengan Israel. Jadi kalau mau ngapa-ngapain Israel, harus ngelewatin Syria dulu kan? Iya. Somaliland, emang itu negara kaya? Nggak kaya. Tapi posisi demografinya dia di Laut Merah. Yang itu sepertiga perdagangan global ada di situ. Oh. Yang kalau siapa yang menguasai daerah situ itu dekat sama Yaman. Iya. Palestina, Israel juga sama kan. Itu kan wilayah, kenapa sangat ngotot, itu memang dia untuk menjaga kekuatan dia di Timur Tengah. Bisa bergening dia kepada Mesir. Walaupun cadangan gas, minyak di Gaza juga kuat, walaupun tidak sebesar Saudi. Ya karena Gaza ada minyaknya juga. Ada minyaknya juga. Makanya Iya. Ditambah mau bikin terusan Penguren juga kan. Jadi pasti Israel itu punya banyak opsi. Amerika itu punya banyak opsi untuk dia menguasai sebuah daerah. Selain karena resourcesnya, pertama posisi geopolitiknya. Ya, kalau dia punya resources tapi geopolitik yang memihak Israel sama Amerika, ya nggak akan dia apain. Oh. Ya kan? Ya gitu. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan karena. Bisa dimanfaatkan. Jadi pelakunya nih dua-dua ini aja nih ya. Iya, kalau kita lihat sekarang mereka memainkan berbagai macam kerusakan dan kekacauan. Tapi secara nggak langsung, walaupun mungkin Trump bilangnya beli kan gitu. Saya beli olinya Venezuela. Kan mereka jadi bullshit lah. Kan mereka jadi kaya tuh para koruptor. Kita yang beli, tadinya enggak. Akhirnya sekarang jadi dibeli. Bukan beli mah ngerampok gitu kan. Dengan harga yang tidak sesuai pastinya. Indonesia gimana? Gimana Indonesia? Kita lihat pernyataan Kemenlu yang tidak menyebut Amerika ketika Amerika menyerang Venezuela sudah membuktikan bahwa kita nggak berani sama Amerika. Kan Kemenlu cuma mengatakan kami perhatiin atas kejadian di Venezuela tanpa menyebut tindakan itu dilakukan oleh Amerika. Menunjukkan kalah kita sama Anwar Ibrahim. Berani dia menyebut nama Amerika, menyebut Amerika melanggar kedaulatan Venezuela, menyebut Amerika melanggar hukum internasional. Padahal Malaysia lebih kecil dari kita. Jadi bahasa politisnya bahwa kita takut berarti. Kita masih bergantung kepada Amerika secara ekonomi. Kayak Meksiko kan jelas-jelasan bak-belakan tuh. Betul. Ngomong kan. Padahal kita punya politik luar negeri anti imperialisme, anti kolonialisme. Politik, bahasa politik. Kan udah undang-undang bilang begitu. Bahwa kemerdekaan itu hak asal bangsa. Zaman Soekarno kan kita slogannya anti imperialisme dan anti neokolonialisme. Yang dilakukan Trump jelas kolonialisme. Ini mah kayak balik ke zaman dulu sih sebenarnya sih. Gitu. Kalau kita ngeliat kan berarti sekarang apa yang dilakukan Trump ini adalah pelanggaran hak-hak internasional. Dan ini penjajahan murni jatuhnya kan. Ini apapun alasannya gitu. Dia udah melanggar hak PBB internasional. Terus jadi apa nih peran PBB? Apa peran peraturan dunia kalau kayak gitu? Kita udah nggak bisa berharap. Udah nggak bisa berharap. Dari kasus Gaza aja kita udah nggak bisa berharap. Iya. Uang PBB aja diberikan sanksi sama Amerika, Francesca Albanese. Gara-gara pelapor PBB, gara-gara mengangkat kasus kejahatan Israel, dia yang disanksi sama Amerika. UNRWA diberhentikan dananya oleh Amerika, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Dan Amerika mau keluar dari PBB. Ya, organisasinya Amerika 66 kan, lembaga internasional dan PBB. Yang kita udah mengatakan ya PBB udah nggak bisa diharapkan. Itulah kalau uang dipegang sama orang yang zalim, gitu ya. Kan tinggal yang bikin takut tinggal dia sama Tuhannya aja ya. Tuhannya siapa sih di mereka nih? Ibaratnya nggak ada takut-takutnya. Gitu. Atau mereka merasa ini adalah bagian dari Nah, untuk itulah Indonesia harus mulai berpikir bahwa bukan tidak mungkin kita sebenarnya akan menghadapi hal seperti di Venezuela. Memang itu mungkin masih jauh. Tapi saya mau bilang gini, Indonesia itu nggak bisa lagi bergantung kepada teknologi Barat. Kita harus bikin kemandiran ekonomi, kemandiran teknologi, kemandiran pertahanan. Selama kita masih menginduk ke Barat atau didikte Barat, kita udah bisa dihitung kekuatan kita oleh negara-negara Barat.
Iya. Dulu Habibie bikin pesawat kan, kita pernah punya sejarah, kita bisa mandiri secara penerbangan. Seharusnya itu sekarang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ya itu semua sebenarnya aset-aset itu ya kayak dulu lah, sama aja Abbasiyah, ini Irak ya ibaratnya. Bagaimana ilmuwan yang menemukan algoritma, menemukan lensa, menemukan pesawat segala macam. Sekarang udah habis semua tuh. Jadi asetnya seolah mereka semua yang memegang semua teknologi itu.